warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa alihi wa ahli baiti wa zurriyyati ajma'in. Wa jami'i wa minal anbiya al mursalin awliya syuhada as-fuqaha al-muhaddithin wal qurra wal mufassirin wa sadati sufiyatil muhaqqiqin wa jami'il muallifin al mukhlisin wal musannifin wa nakhusu khasa ila hadrati Syekh Muhammad bin Abu Bakar al-Masyhur bi Usfuri wa jami' muallimina wa masyayina wa masyayina wa nahusu khasa ustadhaifurna Husain Qasim Saleh Maya wa nahusu khususan Abu Abdul Rashid wa Abdul Karim bin Abdullah Fakih wa Nantara wa nahusu Abu Abdullah Syarif bin Abdullah Ghafur wa nahusu khasa ila hadrati qudwatina wa umdatina sayyidi Syekhuna al-Mukarram Syekh Umar bin Ismail bin Ahmad bin Yahya wa usulihi wa furu'ihi wa silsilatihi wa laqidina minhu adalan ya Allah min barakatihim wa ulumihim wa karamatihim wa syafaatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Bismillah bi'aunillah alhamdulillah min nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallim. Puji syukur kehadirat Rabbi, malam ini kita masih bisa ngaji bareng kitab Al-Mawaidul Usfuriyah, hadis yang ke-12 insyaallah sampai hadis ke-13. Salawat dan salam semoga senantiasa untuk Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammadin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahur, Kiai Komar, selamat datang, gabung. Mas Bahri Ikhtiar, selamat gabung. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut pada hadis yang ke-12. Al-Hadisus Tsani Asyara, hadis yang ke-12. An Ikrimah radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan dari Ikrimah. Qala su'ila Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ketika Ibnu Abbas ditanya an qaulihi ta'ala, tentang firman Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Ibnu Abbas ditanya tentang ayat wa naza'na ma fi sudurihim, dan ketika kami hilangkan, kami lepas ma fi sudurihim min ghillin, ya. Rasa dendam, ya. Rasa dendam dari hati mereka. Ketika kami lepaskan rasa dendam, ini menceritakan tentang surga, ya. Ayat ini menceritakan tentang surga. Kalau tidak salah di surat Al-Hijr ini. Itu kata Ibnu Abbas. Nabi bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumul qiyamah, ketika hari kiamat, yu'ta bi syaririn min yaquti hamra, maka didatangkanlah syarir itu semacam dipan gitu, ya, dari yakut yang berwarna merah. Isrina milan, panjangnya 20 mil. Fi isrina laisa fi suda' wala faslun mu'allaq. Yang mana ini tidak ada sambungannya. Jadi tidak ada retak dan tidak ada sambungan. Jadi didatangkan dipan yang panjangnya 20 mil dari yakut merah yang sangat sempurna, karya yang sangat sempurna. Tidak ada retaknya dan tidak ada sambungannya. Biqadrillahil jabbar, atas kekuasaan Allah yang maha jabbar, maha perkasa, memaksakan kehendaknya. Fayajlisu alaihi Abu Bakrin, maka duduklah Abu Bakar di atas dipan tersebut. As-Siddiq radhiyallahu anhu. Summa yu'ta bi saririn min yaquti safra ala sifatis sariril awal. Lantas juga didatangkan dipan yang sama tapi terbuat dari yakut safra, yakut kuning. Dari batu yakut kuning. Fayajlisu alaihi Umar bin al-Khattab. Dan duduk di atasnya Umar bin Khattab. Summa yu'ta bi syaririm miyaquti hadra.
Lantas juga didatangkan sarir apa dipan yang sama, yang terbuat yang bentuknya sama gitu maksudnya. Kesempurnaannya sama tapi terbuat dari yakut yang berwarna hijau. Jamrud. Mas Bahri. Jadi dari batu jamrud. Dipannya dari batu jamrud yang berwarna hijau. Fayajlisu alai Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Duduk di atasnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Summa yu'ta bisaririn abyad. Lantas juga didatangkan satu lagi dipan yang dari yakut putih. Yakut putih ini kalau bahasa batu akiknya itu, bahasa perakian itu jenis apa namanya itu? Batu apa ya? Lupa saya. Udah lama nggak jualan batu. Yakut putih lah ya. Fayajlisu alai Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Duduk di atasnya Ali bin Abi Thalib. Summa ya'murullah ta'ala al-asirata an tatira bihim fil hawa. Lantas Allah memerintahkan dipan-dipan tersebut untuk terbang di udara. Fatarat bihimul asira ila tahti zilli arsillah. Sehingga terbang sampai di bawah arsy-Nya Allah. Di bawah bayang-bayang arsy-Nya Allah. Fatati alaihim khaymatam min zuri taibi. Lantas didatangkan di bawah mereka ya, didatangkan atau diciptakan kemah gitu ya, dari permata yang sangat indah. Lau jumiat ahlus samawati wal ard wa kullu ma fi ma min khalqillahi ta'ala lakana fi ziwayatin min ziwayat tilkal khaymah. Jika seandainya seluruh penghuni langit dan penghuni bumi ya, itu dikumpulkan di dalam kemah tersebut, maka hanya ada di satu sudut, hanya di pojoknya. Artinya sangat besar ya, sangat luas. Summa yurfa'u ilaihim arba'a ka'sul li Abi Bakrin wa ka'sul li Umar wa ka'sul li Utsman wa ka'sul li Ali ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in. Lantas didatangkan untuk mereka, untuk 4 sahabat ini, 4 gelas. Untuk masing-masing 4 sahabat tersebut. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Lantas mereka semua memberikan minum kepada manusia ya. Fayasqaunan nas fadzalika fayasqaunan nas. Lantas keempat sahabat itu memberikan minuman kepada mereka. Maksudnya manusia-manusia di dalam surga. Fadzalika qauluhu ta'ala. Itulah yang difirmankan oleh Allah, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Jadi ayat itu maksudnya menceritakan itu. Jadi ayat wa naza'na, dan kami telah lepas atau kami telah copot ma fi sudurihim min ghillin, rasa dendam di hati mereka, para manusia ahli surga, ikhwanan, dan tumbuh rasa kekeluargaan, ala sururi mutaqabilin, sambil mereka berhadap-hadapan duduk di atas dipannya masing-masing. Jamaah rahimakumullah. Hadis ini menceritakan bahwa para penghuni surga nanti mereka akan duduk di duduk santai gitu kan, sambil ngopi ya, mungkin sambil ngopi di dipan-dipan yang sangat indah, tempat-tempat duduk yang sangat indah. Dan mereka saling berhadap-hadapan, ngobrol, ngumpul-ngumpul, tanpa ada rasa dendam sama sekali. Oke? Jadi yang dimaksud ini, kalau penghuni surga itu sudah dihilangkan rasa dendam, ya, rasa dendam sesama mereka, artinya dendam itu tidak bisa dibawa ke surga. Sekali lagi ingat, dendam tidak bisa dibawa ke surga. Jadi selagi masih kita menyimpan rasa dendam dengan yang lain, dengan muslim yang lain, maka artinya itu akan menjadi penghalang kita masuk ke dalam surga. Oleh karena itu, marilah Ramadan ini kita jadikan sarana, momen, waktu yang tepat untuk mengikis habis dendam kepada sesama muslim.
Oke, gitu Kiai Komar kan? Kira-kira seperti itu nggih? Sahur jam segini Pak Kiai Komar ya. Jadi dendam itu salah satu penghalang. Jika hati masih diliputi rasa dendam, maka akan menjadi penghalang seseorang untuk masuk ke surga. Dalam riwayat yang lain disebutkan ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, ini hadisnya cukup panjang ya. Saya ringkas saja ya. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa ketika ada ayat ya, ada ayat yang mana ya? Ada ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Sungguh beruntung, rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Jadi orang-orang kafir di neraka itu mereka pada pada berharap seandainya kami ini orang-orang Islam. Karena apa? Pada saat itu banyak orang-orang Islam yang ada di neraka bersama mereka, bersama orang-orang kafir. Banyak orang-orang Muslim yang ngumpul-ngumpul dengan orang kafir di neraka. Ketika masa siksaan itu sudah berakhir, lantas diberi syafaat oleh Rasulullah SAW, mereka diangkat ke surga, dikeluarkan. Nah, sehingga orang-orang kafir di situ pada mengucapkan seandainya kami dulu juga Islam. Artinya apa? Karena mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa pernah mengucapkan la ilaha illallah, artinya ada keimanan di hati dia, sebesar apapun dosanya, maka dia tetap akan diangkat dari neraka dan dipindahkan ke surga. Nah, di situ diceritakan, dalam hadis yang panjang ini diceritakan bahwa kaum muslimin yang ada di neraka ini, mereka juga orang-orang yang sohibul Quran. Artinya mereka juga pembaca-pembaca Quran. Mereka juga shaimun, orang-orang yang berpuasa. Mereka juga orang-orang yang mengeluarkan zakat. Mereka orang-orang yang bersedekah. Bahkan sebagian mereka adalah orang-orang yang berjuang, berperang di jalan Allah. Tetapi mereka masih masuk neraka karena adanya dendam yang mereka bawa di dalam hati mereka. Jemaah rahimakumullah ya. Oleh karena itu marilah kita belajar menghilangkan dendam, karena ya dendam itu bikin kita tidak nyaman lah. Bikin kita tidak nyaman. Dengan adanya dendam, rasa dendam kita kepada sesama, maka justru akan membuat kita sendiri yang sakit. Kita tidak akan pernah bisa melihat kebaikan seseorang jika kita mempunyai dendam kepada mereka. Yang terlihat dari kita hanyalah kejelekan-kejelekan seseorang. Sehingga dalam keseharian kita ya hanya mencari kejelekan, mencari kejelekan orang lain. Karena adanya dendam di hati kita. Karena mengingat kita sudah memasuki pertengahan bulan Ramadan, udah lewat ya. Kita persingkat aja kajiannya biar bisa selesai 40 hadis sampai khatam ya. Al-hadisus salisu asara, hadis yang ke-13. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Abi Sa'id, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musallahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke tempat sholat beliau, artinya masuk ke masjid. Fara'a unasan, beliau melihat banyak manusia, yukassirunal kalam, yang banyak ngomong, yang banyak ngobrol di dalam Masjid Nabawi. Faqala, maka beliau bersabda, ama innakum law zikro hazimil lazat lazaghalakum amma arafaksiru zikroha zimil lazat yakni al-mauta fa innahu lam ya'ti alal kubur yaumun illa wa tatakallamu bisitti kalimat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
masuk ke dalam masjidnya, beliau melihat banyak orang yang asik ngobrol soal duniawi. Kemudian beliau bersabda, seandainya ya, lau aksartum, seandainya kalian memperbanyak zikroha zimil lazat, mengingat pemutus kelezatan, la zaghalakum, maka tentu kalian akan menyibukkan diri dengan beribadah. Faksiru zikroha zimil lazat. Oleh karena itu maka perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yakni al-maut, yakni kematian. Jadi yang disebut pemutus kelezatan di sini dimaksudkan oleh Rasulullah adalah kematian. Jadi ketika Rasulullah melihat orang banyak ngobrol ya di masjid, banyak ngota-ngota lah ya, cerita yang tidak keruan, Rasulullah itu mengingatkan, seandainya kalian banyak mengingat kematian ya, maka tentu kalian akan sibuk dengan beribadah, tidak sibuk ngobrol. Jamaah rahimakumullah. Dalam kesempatan lain Rasulullah juga pernah bersabda, wa kafa bil mauti mau'izah, dan cukuplah dengan kematian itu sebagai penasihat bagi kalian. Fa innahu lam ya'ti 'alal kubur yaumal qiyamah. Sesungguhnya tidak datang di kubur pada hari kiamat. Kematian tidak datang illa wa tatakallama bisitti kalimat, kecuali dan berkata dengan 6 kalimat. Fatakulu, kubur ini akan ngomong ketika seseorang masuk ke kubur, maka kubur itu akan ngomong ya dengan 6 kalimat. Ana baitul hurbah, ya, aku adalah rumah yang asing. Nah, jadi kalau kita masuk kubur maka kita masuk ke dalam pengasingan. Wa ana baitul wahdah, dan aku adalah rumah kesendirian, rumah yang di lockdown, jadi dewean di dalam kubur. Wa ana baitul wahsyah, wa ana baitul zulmah, wa ana baitul turab, dan wa ana baitul zulmah, dan aku adalah rumah kegelapan. Kubur itu sangat gelap. Wa ana baitul turab, karena nggak ada lampu ya dalam kubur. Wa ana baitul turab, dan aku adalah rumah debu atau tanah. Maksudnya menjadikan jenazah atau orang yang datang ke kubur menjadi tanah. Wa ana baitul ya. Jamaah rahimakumullah. Hadis yang ke-13 ini mengingatkan kepada kita untuk memperbanyak mengingat kematian. Karena dengan mengingat kematian, maka akan menambah kita sibuk untuk mempersiapkan bekal kita sebelum kematian itu sendiri datang. Diriwayatkan juga di sini, diriwayatkan dalam khabar yang cukup panjang, bahwa khabar yang bersambung kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwa Utsman itu ketika para sahabat yang lain menceritakan tentang tentang kiamat, tentang neraka, Utsman tuh tidak sampai nangis histeris. Tetapi ketika sahabat yang lain menceritakan tentang kubur, Utsman tuh nangisnya histeris. Ini seorang Utsman tuh nangis histeris kalau dengar kubur. Sehingga dia ditanya, kenapa kalau dengar beliau ditanya, kenapa kalau dengar cerita tentang neraka dan kiamat, engkau tidak sampai menangis histeris, beda dengan engkau mendengar cerita tentang kubur. Lantas Utsman menjawab, kalau kiamat di mahsyar ataupun di neraka, kita masih banyak kawan, banyak orang. Sementara di kubur kita sendirian. Nah, itulah yang membuat Utsman begitu takut dengan siksa kubur. Jamaah rahimakumullah. Waalaikumsalam. Bib Alwi, selamat bergabung. Semoga kita selalu bisa mengingat Allah. Allahumma amin. Salam alaika.
Jemaah rahimakumullah. Kubur disebutkan juga oleh Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamal qabru raudhatum min riyadil jannah au hufratum min hufarin niran." Sesungguhnya kubur itu ada kalanya dia adalah taman-taman dari surga. Ada kalanya juga dia adalah lubang atau jurang-jurang neraka. Sehingga seringkali kita diajarkan doa, ya, mendoakan apa namanya, supaya kubur kita dijadikan bagian taman-taman surga. Raudhatum min riyadil jannah. Mudah-mudahan kubur-kubur kita dan keluarga-keluarga sahabat kita semua dijadikan Allah raudhatum min riyadil jannah, dan tidak dijadikan bagaikan hufratum min hufarin niran. Allahumma amin ya rabbal alamin. Betapa ngerinya ya kalau bicara tentang kubur, azab kubur. Ini saya sendiri mau baca ini cukup takut untuk membacanya, sehingga kadang-kadang kita terlalu takut dengan kisah neraka dan kubur ini. Kalau tidak tepat kita meletakkan hati kita, husnuzon kita kepada Allah, kadang sampai kita menjadikan kita semacam putus rahmat dari Allah. Nauzubillah waliyadzubillah min dzalik. Yang jelas bagaimanapun dahsyatnya neraka dan siksa kubur, kita senantiasa berharap mudah-mudahan rahmat Allah selalu menyertai kita semuanya. Allahumma amin. Mudah-mudahan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga senantiasa menyertai kita dan kita dapatkan nanti di yaumil kiamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Tadi sebagaimana diceritakan ya dalam hadis yang tadi, bahwa dalam khabar yang panjang itu salah satunya menceritakan ketika orang-orang muslim, kaum muslimin yang banyak di dalam neraka, Rasulullah dan muslimin yang lain yang terpilih masuk ke surga itu santai-santai di dalam surga. Allah sengaja melupakan, ya, memberikan lupa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sini diriwayatkan seperti itu. Allah memberikan lupa kepada beliau bahwa masih ada sebagian umatnya yang ada di neraka. Sama-sama, Beb. Saya juga niat taklim. Biduaikum. Lantas ketika penghuni neraka ini oleh Allah diberi kesempatan, diberikan penampakan, bisa melihat kondisi surga, mereka semuanya menangis, meratapi diri, memohon ampunan kepada Allah, memohon syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengadu kepada malaikat Malik, sang penjaga neraka. Lantas turunlah perintah dari Allah kepada Malik untuk menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Malik datang ke surga menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malik menyampaikan bahwa umatmu yang masih di neraka, mereka menunggu syafaatmu. Rasulullah langsung loncat, saking terkejutnya. Baru beliau diberi ingat oleh Allah bahwa ada umatnya yang masih tersisa di neraka. Dan itu bukan dikit, banyak. Lantas kenapa selama ini, Rasulullah bertanya, kenapa selama ini engkau lupakan ya Allah dengan umatku yang masih ada di neraka? Allah menjawab, sesungguhnya selama di dunia mereka melupakan. Ingat, selama di dunia mereka melupakan. Artinya apa? Jika kita di dunia ini melupakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun akan diberikan lupa oleh Allah dengan kita. Sehingga beliau duduk manis di surga, tidak ingat kita masih di neraka. Nauzubillah waliyazubillah min dzalik. Akhirnya Rasulullah ketika sudah diingatkan, beliau langsung bergegas menuju neraka, memberikan syafaat kepada para penghuni neraka, para kaum muslimin yang masih ada di neraka, dan semuanya dipindahkan ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana diceritakan dalam
hadis yang keberapa kemarin tuh, bahwa hingga tersisa satu laki-laki ya, satu laki-laki yang masuk surga terakhir kalinya, itu pun masih mendapat tempat yang sangat luar biasa, yang mendapat jatah kapling yang senilai atau sepadan dengan 4 wilayah, 4 negara lah kalau sekarang. Sungguh luar biasa. Jamaah rahimakumullah. Bagaimanapun kita harus senantiasa mengingat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita senantiasa mengingat dengan beliau. Setidaknya kita senantiasa membacakan sholawat ketika disebutkan namanya. Dan kita mengingat bisa dengan banyak hal. Ketika kita melihat sesuatu, kita bertemu dengan sesuatu, kita bertemu dengan kejadian apapun, sangkutkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita punya sahabat, kita punya teman datang gitu ya, namanya bulan puasa ya. Bulan puasa, teman datang, jengkelin pula gitu kan. Ada sahabat kita yang datang, jengkelin. Dia nggak puasa, kita lagi puasa. Kita harus sandarkan itu kepada Rasulullah SAW. Caranya gimana? Kita ya santai aja lah ngadepi teman yang kayak gitu. Ya Allah, ternyata masih ada juga umat Rasulullah yang seperti ini lucunya gitu kan. Nah, jadi kita ingatan kita selalu kepada Rasulullah SAW. Ketika kita berhadapan dengan umat Rasulullah yang baik ataupun yang jelek sekalipun, kita harus selalu ingat bahwa mereka adalah sama dengan kita, sama-sama umat Habibin wa Sayyiduna wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sehingga akan timbul kasih sayang kita. Akan timbul kasih sayang kita karena kita merasa satu saudara, sama-sama umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak para sahabat Rasulullah dan juga para ulama dalam berbagai kitab, gimana ingatan mereka, hati mereka selalu terpaut dengan Rasulullah SAW, sehingga dengan apapun yang dia hadapi, beliau selalu menyandarkan dengan nama Rasulullah SAW. Ketika kita mau mengerjakan sesuatu yang baik, ingat selalu niatkan bahwa kita mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dengan selalu mengingat itu, insya Allah, maka Rasulullah tidak akan melupakan kita nanti, dan dia akan memberi syafaatnya kepada kita semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Sehingga ketika seseorang benar-benar hatinya sudah terpaut dengan Rasulullah, maka fi kulli lamhatin wa nafasin, ya, dalam setiap gerak dia dan dalam setiap keluar masuknya nafas, maka dia akan senantiasa ingat dengan Rasulullah SAW. Nah, jadi kalau sudah ingat dengan Rasulullah, pasti kita ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Rasulullah adalah pintu yang paling sempurna menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, itu yang panjang juga nih ya, kabarnya cukup panjang. Rasanya cukup lah itu dulu ya. Kita lanjut lagi besok malam pada hadis yang ke-14 ya. Hadis yang ke-14 tentang orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Nanti kita bahas di hadis ke-14. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ditunjukkan bagaimana kita bisa senantiasa terpaut dengan Rasulullah dan senantiasa bisa mencintai beliau. Banyak jalan untuk bisa mencintai beliau. Yang jelas, mencintai beliau adalah sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri, adalah satu-satunya jalan. Satu-satunya jalan untuk kita bisa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum.
jika kalian katakan wahai Muhammad, jika engkau, maksudnya kita semuanya, tuhibunallah, mencintai Allah, ya, fattabi'uni, maka ikutlah denganku, taatlah denganku, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa di sini memakai kalimat fattabi'uni? Al-Imam Abdul Wahab Syaroni, ya, dalam kitabnya menyebutkan bahwa sebenarnya yang dimaksud di sini, iya Beb, ini jam segini belum tidur ya Beb, bahwa sebenarnya yang dimaksud fattabi'uni, ikutlah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah cintailah aku. Fattabi'uni fa'ahibbuni. Karena apa? Ittiba adalah samratul mahabbah. Ittiba adalah buah dari cinta, sehingga kalau kita bisa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan bisa ittiba dengan beliau. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.